Oke guys, jadi bentar-bentar mic-nya kayaknya bermasalah. Oke, kayak gini ya. Jadi hari ini gue akan bacain komen-komen di YouTube ini ya kan, komen-komen kalian semua. Jadi oke, nih ada salah satu komen. Minta solusi pang, gue udah nggak kuat bayar. Ada kami aman nggak ya? Oke, jadi buat teman-teman yang sama kayak abang ini ya, nggak kuat bayar ada kami atau apapun itu, eh gue saranin teman-teman jujur ya, jangan menjanjikan sesuatu kepada TC-nya. Jadi jujur aja kalau nggak bisa bayar selama 90 hari ke depan, kayak gitu ya. Terus jangan janjiin besok akan bayar, seminggu ke depan akan bayar atau gimana. Jangan pernah janjiin itu. Bilang aja 90 hari ke depan itu nggak bisa bayar. Kemudian teman-teman udah tahu kalau BI checking teman-teman itu bakalan hancur atau bakalan jelek. Kayak gitu. Bilang. Sudah tahu resikonya juga. Seperti itu. Ya. Oke, ini ada lagi. Jadi pinjol itu pinjaman tanpa agunan. Mereka nggak berhak menyita harta apapun yang kita punya. Bener banget kata kakak ini ya guys ya. Jadi pinjaman online itu tanpa agunan, artinya tanpa jaminan. Jadi kalau DC yang bilang nanti akan aku sita, nanti akan gue sita motor lu, mobil lu, rumah lu, itu gak bakal terjadi ya guys ya, karena pinjaman online itu tanpa agunan alias tanpa jaminan seperti itu. Jadi jangan takut ketika DC yang mengatakan seperti itu ya, cuma ngancam doang itu. Oke, terus ada lagi nih. Gue baca ini ya, gue aja nggak pernah pinjem aja malah masih diteror. Install aplikasinya aja nggak pernah, apalagi download. Katanya nomorku dijadiin kontak darurat sama seseorang, terus gue diteleponin mulu sama DC pinjol. Gue kata-katain balik ke mereka, ya kalau mau nagih, ya udah datang aja ke rumah. Yang punya utang kok nagihnya sama saya. Mana si DC-nya gobloknya minta ampun malah nanya gini ke gue. Di mana alamat rumahnya? Ku jawab lah, kok nanya gue? Ya harusnya lu tau lah sebagai DC pinjol. Kalian punya data alamatnya dan teleponnya. Katanya nomor si peminjam tidak hubungin. Terus ku jawab lagi, ya kalau nggak bisa dihubungin, tinggal datang aja ke rumahnya si DC. Si DC ya tetap nanya di mana alamat rumahnya. Ya ini konyol sih guys ya. Jadi kalau teman-teman semua ada yang dijadiin kontak darurat oleh temannya, rekannya, kerabatnya, saudaranya, atau keluarganya mungkin. Jadi saran gue itu bilang aja nggak tahu kalau kalian dijadiin kontak daruratnya mereka ya. Jadi bilang aja nggak tahu. Jangan bilang yang aneh-aneh ya, bilang aja nggak tahu, terus blokir dia nomornya, selesai, kayak gitu. Kalau misalkan nggak mau ribet, teman-teman install Truecaller atau Get Contact ya, itu memudahkan sekali untuk ngeblok nomor-nomor yang nggak kita kenal. Saran gue itu sih, jadi kalau ada nomor yang nggak kita kenal, otomatis akan diblok oleh aplikasi-aplikasi itu. Seperti itu ya teman-teman ya, biar nggak mengganggu teman-teman. Kalau teman-teman dijadiin kontak daruratnya tanpa izin teman-teman gitu ya teman-teman ya. Oke, terus ini ada lagi nih ya. Di Kalimantan Barat ada DC-nya enggak ya? Kemudian di Aceh udah ada DC-nya bang. Jadi untuk DC-DC ini biasanya di aplikasi-aplikasi resmi yang bersertifikasi OJK. Kalau ilegal itu nggak akan pernah ada DC-nya. Mereka cuma teror-teror aja ya.
Nah, terus kalau yang aplikasi legal yang udah terdaftar OJK, itu DC-nya juga terbatas di kota-kota besar, kayak Jakarta, kayak Surabaya, kayak Samarinda mungkin yang gede-gede ya, yang besar-besar kotanya, dan aplikasi-aplikasi tertentu kayak Kredivo, Aku Laku, Shopee Pay Later, kayak kredit pintar, kayak gitu-gitu teman-teman ya. Yang ada DC-nya. Kalau yang kayak E4G mungkin yang terbaru ya, itu mungkin belum menyeluruh ya. Udah menyeluruh ke seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi terbatas di kota-kota besar. Kalau teman-teman rumahnya di pelosok negeri misalkan, maaf nih ya, misalkan di Papua yang pelosok banget, ya itu mungkin nggak ada DC-nya ya. Karena udah pelosok banget, jalannya juga susah kayak gitu. Jadi hanya di kota-kota besar sementara seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup ya teman-teman ya. Sementara seperti itu Bunga kasih solusinya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Bunga akan jelasin pengalaman Bunga mengenai pinjol ini. Semangat teman-teman semua.